Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan program bantuan pemerintah yang khusus diberikan kepada anak yang masih bersekolah, baik mereka yang bersekolah di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan sederajat. Bahkan bantuan-bantuan ini juga akan diberikan kepada mereka yang berstatus sebagai mahasiswa. Nah, di tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran 2021 dan 2022, teman-teman memiliki kesempatan untuk dilakukan proses pendaftaran beberapa bantuan pemerintah yang khusus diberikan kepada anak yang bersekolah ini. Bagaimana informasi lengkapnya? Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman mendapatkan beberapa informasi terkait dengan proses penyaluran bantuan pemerintah yang khusus diberikan kepada anak yang masih bersekolah. Oke semuanya, kita lanjutkan ke pembahasan. Bantuan yang pertama adalah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar atau PIP ini merupakan program bantuan dari pemerintah yang khusus diberikan kepada anak yang masih bersekolah, baik itu di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan sederajat. Besaran bantuan yang akan diterima oleh masing-masing anak sesuai dengan tingkatan sekolah mereka masing-masing. Seperti anak SD akan mendapatkan Rp450.000 selama 1 tahun. Kemudian untuk anak SMP dan sederajat akan mendapatkan Rp750.000 selama 1 tahun. Dan terakhir untuk anak SMA, SMK, dan sederajat akan mendapatkan Rp1.000.000 selama 1 tahun. Kemudian selanjutnya berikut kami sampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program Indonesia Pintar ini. Yang pertama yaitu penerima bantuan PIP ini haruslah siswa aktif di unit pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal yang kami maksud di sini adalah baik itu siswa SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK ataupun sederajat. Kalau siswa non formal maksudnya di sini seperti paket A, paket B, paket C, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu penerima bantuan PIP ini harus memiliki salah satu kartu-kartu yang akan kami sebutkan ini, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, ataupun Program Keluarga Harapan atau PKH. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga miskin, ataupun keluarga rentan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang berasal dari kantor desa ataupun kantor kelurahan tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, berikutnya teman-teman, bagaimana sih cara mendaftar agar bisa mendapatkan program Indonesia Pintar ini? Yang pertama, silakan teman-teman kumpulkan dokumen persyaratan berikut ini, yaitu seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah, fotokopi SKHU, dan fotokopi kartu Indonesia Pintar atau kartu KKS ataupun program Keluarga Harapan. Nah, setelah semua dokumen persyaratannya terkumpul, nanti dari pihak sekolah melalui operator sekolah akan mendaftarkan kalian masing-masing melalui aplikasi Dapodik ataupun aplikasi EMS jika teman-teman bernaung di tingkat madrasah. Kemudian selanjutnya nanti proses penentuan apakah teman-teman itu sebagai penerima program Indonesia Pintar ini dilakukan oleh sistem dan dilakukan oleh pusat. Sehingga jika teman-teman sudah mengumpulkan berkas persyaratannya, ditunggu saja pengumuman apakah kalian itu lolos atau tidak sebagai penerima program Indonesia Pintar ini. Tentunya nanti pihak sekolah akan memberitahukan jika kalian diterima atau sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas kebantuan yang kedua yang khusus diberikan kepada anak yang masih bersekolah. Bantuan tersebut adalah program Keluarga Harapan Komponen Pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang memiliki anak yang masih bersekolah baik itu di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, ataupun sederajat, kalian bisa mengusulkan diri kalian sebagai penerima program PKH Komponen Pendidikan. Persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program Keluarga Harapan Komponen Pendidikan ini adalah yang pertama, memiliki anak yang masih bersekolah baik itu di jenjang pendidikan SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, ataupun sederajat. Kemudian yang kedua berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga miskin, ataupun keluarga rentan miskin. Kemudian yang ketiga, teman-teman wajib mendaftarkan diri untuk dimasukkan dalam DTKS Kementerian Sosial melalui kantor lurah ataupun kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing.
Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah kalian itu sebagai penerima PKH komponen pendidikan atau tidak, kalian bisa cek nama kalian atau cek data kalian di cekbansos.kemensos.go.id. Jika nama teman-teman tertera di sini sebagai penerima bantuan PKH, itu artinya bahwa teman-teman sudah berhak untuk mendapatkan bantuan PKH komponen pendidikan. Selanjutnya, bantuan dana yang akan teman-teman terima itu sesuai dengan jenjang pendidikan anak kalian masing-masing. Seperti untuk anak SD akan mendapatkan Rp900.000 selama 1 tahun. Untuk anak SMP sederajat akan mendapatkan Rp1.500.000 selama 1 tahun. Kemudian untuk anak SMA sederajat akan mendapatkan Rp2 juta selama 1 tahun. Kita lanjutkan ke bantuan yang ketiga, yaitu bantuan kuota internet gratis. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim telah mengumumkan secara resmi untuk melanjutkan program kuota internet gratis ini, baik itu untuk mahasiswa, siswa, guru, dan juga dosen. Namun di video ini kita akan khusus membahas kuota internet gratis untuk siswa yang masih bersekolah. Nah, kuota internet gratis ini akan mulai diberikan oleh Kemdikbud mulai bulan September, Oktober, dan juga November 2021. Untuk tingkat PAUD akan mendapatkan 7 GB per bulan, untuk tingkat SD sederajat akan mendapatkan 10 GB per bulan, kemudian untuk sekolah menengah ke atas akan mendapatkan 12 GB per bulan, dan khusus untuk mahasiswa dan juga dosen akan mendapatkan 15 GB per bulannya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke bantuan yang keempat, yaitu bantuan uang kuliah tunggal atau bantuan UKT untuk mahasiswa. Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim juga resmi melanjutkan program bantuan untuk anak kuliah ini teman-teman, yaitu uang kuliah tunggal. Besaran dana yang akan diterima oleh masing-masing mahasiswa penerima bantuan UKT ini sebesar Rp2,4 juta. Dan kemudian selanjutnya bagaimana sih mekanisme pendaftaran agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan UKT ini? Yang pertama, mahasiswa yang memerlukan bantuan UKT mendaftarkan diri ke pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, pimpinan perguruan tinggi nantinya akan mengajukan permohonan atau penerima bantuan UKT ke Kemendikbudristek. Dan selanjutnya teman-teman tinggal menunggu apakah kalian itu sebagai penerima bantuan UKT ini atau tidak. Namun yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah kalian yang akan mendapatkan bantuan UKT ini harus memenuhi persyaratan ini. Yaitu yang pertama, mahasiswa yang masih aktif kuliah yang berasal dari keluarga miskin, keluarga tidak mampu, ataupun keluarga rentan miskin. Kemudian yang kedua, bukan mahasiswa penerima KIP kuliah atau penerima bidik misi. Nah, jika teman-teman memenuhi persyaratan yang sudah kami sebutkan tadi, silakan kalian langsung mendaftarkan diri ke pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Kemudian selanjutnya teman-teman kita akan beralih untuk membahas kebantuan yang kelima, yaitu KIP Kuliah 2021. Nah, program bantuan pemerintah yang satu ini khusus diberikan kepada mereka yang berstatus sebagai mahasiswa. Besaran anggaran dana yang akan diterima oleh masing-masing mahasiswa di program KIP kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk klaster 1 akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp800.000 per bulan. Yang kedua, untuk klaster kedua akan mendapatkan Rp900.000 per bulan, dan juga sampai dengan klaster kelima teman-teman akan mendapatkan Rp1,4 juta per bulan. Nah, sekarang bagaimana sih cara mendapatkan KIP kuliah 2021 ini? Untuk mengetahui prosedur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka dan syarat pendaftaran KIP Kuliah di tahun 2021 ini, silakan teman-teman bisa membuka website kipkuliah.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, untuk syarat pendaftaran, kemudian prosedur pendaftaran KIP Kuliah 2021, silakan teman-teman bisa membuka website kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, di sini sudah tertera beberapa persyaratan, kemudian prosedur pendaftarannya, dan di sini juga sudah terdapat jadwal pendaftarannya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini bahwa untuk pendaftaran KIP Kuliah 2021 ini dibuka mulai 8 Februari 2021 hingga 31 Oktober 2021. Nah, teman-teman masih memiliki kesempatan untuk mendaftar KIP kuliah ini. Kemudian untuk persyaratannya silakan teman-teman scroll aja di paling bawah. Di sini ada berita dan pengumuman. Di sini ada prosedur pendaftaran KIP kuliah. Kita coba klik. Nah, di sini silakan teman-teman baca semuanya. Di sini ada prosedurnya lengkap. Kemudian selanjutnya di bagian yang ini juga teman-teman ada syarat pendaftaran KIP kuliah. Kita coba klik.
Nah, di sini sudah ada beberapa persyaratan. Silakan teman-teman baca. Jika memenuhi persyaratannya, silakan teman-teman lakukan proses pendaftaran melalui link kipkuliah.kemdikbud.go.id. Dan terakhir teman-teman, kita akan membahas bantuan yang keenam, yaitu Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus. Nah, program pemerintah yang satu ini khusus diberikan kepada anak yang masih bersekolah, baik itu di tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan sederajat yang khusus tinggal di daerah DKI Jakarta. Besaran dana yang akan diterima oleh masing-masing siswa sesuai dengan tingkatan sekolah masing-masing. Seperti anak SD sederajat akan mendapatkan Rp250.000, kemudian untuk SMP sederajat akan mendapatkan Rp300.000, dan untuk SMA sederajat akan mendapatkan Rp420.000, kemudian khusus untuk SMK akan mendapatkan dana Rp450.000. Kami doakan semoga teman-teman semua yang ingin mendapatkan bantuan biaya sekolah ini bisa mendapatkannya di tahun 2021. Amin. Itu saja informasi dari kami teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga teman-teman tetap sehat dan rezekinya tetap lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.